Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, amin. Oke, teman, di kesempatan kali ini teman ya, gue akan coba untuk membahas dan memenuhi request salah satu dari teman-teman semua ya. Mungkin ini requestnya agak beberapa minggu yang lalu, cuma tetap ya pasti akan gue bahas. Nah, ini kebetulan kemarin tuh ada dari Mas Abikansa ya yang request seperti ini. Bang Didi, next video bahas meme coin yang lagi viral di Alpha BNB Smart Chain. Nama koinnya itu bot build on BNB. Apakah fundamental dan tokenomic bagus, Bang? Market capnya sudah lebih dari 2 juta. Ya, oke. Apakah nanti ini memungkinkan untuk bisa kita koleksi, teman ya? Karena gue pikir ini adalah meme coin, teman ya. Jadi meme hanyalah meme, teman ya. Oke. Jadi seperti itu. Nanti bakal kita cek bareng, teman ya. Sebelumnya Bob ini sebenarnya udah banyak ya ke listing, cuma masih di Alpha ya, Alpha Market ya. Entah itu di Alpha Binance atau di Alpha Get.io. Jadi tadi gue coba cek tuh di Alpha Get.io sudah ada Bob ya, teman. Nih sudah ada Bob ya untuk di Alpha Get.io gitu, teman ya. Saat ini sih lagi tumbuh sekitar 13% ya. Sepertinya kalau gue cek marketnya ini akan ada koreksi sepertinya untuk Bob ini ya. Oke, tapi mungkin nanti sebelum kita akan mencoba untuk melihat price actionnya seperti apa untuk market Bob ini, apakah memang kita sudah bisa masuk atau belum ya, nanti bakal kita cek. Nah, sebelumnya gue akan coba sedikit ya menelisik mengenai si meme atau token Bob ini ya, request dari Mas Abikansa tadi, teman. Oke, ya. Jadi di sini teman, kalau lu cek ya teman ya, gue udah masuk nih di websitenya si Bob ya. Nah, ini websitenya si Bob ya, build on bnbbob.com, teman ya. Ini Bob ingin membangun di BNB, membangun bersama Bob menjadi hebat dan membuat BSC hebat lagi. Intinya meme coin ini adalah meme coin yang dibangun di atas jaringan Binance Smart Chain. Bang, berapa holdernya dan lain-lain? Nanti bakal kita cek, teman. Oke. Nah, di sini teman ya, dia juga ada grup-grup telenya ya, grup tele, Twitternya juga ada ya. Terus dia juga lu udah bisa ngindeks si Bob ini di Dex Scanner, temen ya, nih di Get.io Labs ya. Discord juga ada, ini media sosialnya, dan ini yang penting ya, Dex Scannernya ini nanti kita cek juga ya. Nah, mengenai apa itu meme Bob, temen ya, di sini ada Make BSC Great Again, temen. Jadi sebenarnya gue juga belum tahu ini Bob itu apaan. Cuma di sini ada tentang ya, mengenai tentang mereka si Bob ini. Bob ini katanya sih meme dibuat oleh Binance dalam interaksi dengan pekerja magang Binance. Ya, jadi di sini tuh kata nama Bob itu katanya ini dibuat ya, mungkin ya, ini mungkin terinspirasi interaksi dengan pekerja magang yang ada di Binance ya. Katanya sih mereka meminta komunitas untuk memberi nama maskot mereka dan mengkonfirmasi nama tersebut sebagai Bob. Instruksi adalah untuk membuat BSC hebat lagi. Ya, mungkin si meme Bob itu terinspirasi dari ini, teman ya, terinspirasi dari interaksi pekerja magang Binance yang disebut Bob itu, teman. Jadi mereka membuat meme ya. Gue pikir seperti itu. Cuma gue kalau ada histori atau cerita yang lain ya gue nggak tahu ya. Gue baru review ini karena ya gue baru review ini. Nah, di sini teman ya, di mana saja bisa buy Bob ya. Lu di sini udah ada akses ya di apa namanya, CMC juga ada. Lu bisa cek nih CMC ya. Di CMC udah ada ya, dengan volume transaksi 24 jamnya itu cukup lumayan ya, 10 juta US dollar ya. FDV-nya kena di 30 juta, teman. 30 juta US dollar FDV-nya ya. Nah, untuk sirkulasi supply sendiri ini udah full ya, udah full beredar, karena ini supply-nya mirip kayak PP. Apakah ini bisa the next PP? Ya mungkin aja kalau misalkan komunitas kuat, brandingnya kuat ya, apa yang nggak bisa gitu ya. Terlebih kalau misalkan dia udah ke listing di banyak central exchange ya. Ya seperti itu. Kita back to Bob lagi ya. Di sini untuk Binance Alpha ya, dia juga udah ada di Binance Alpha. Kalau lu bisa buy di sana juga, lu juga bisa buy di Get.io ya. Di Get.io sudah masuk nih di Alpha Get ya. Kemarin Mas Abikansa tanya, Bang, apakah ini istilahnya prospek lah ya untuk kita miliki.
sebenarnya teman ya, project-project ya, menurut pandangan gua, project-project yang udah masuk di dalam daftar alpha centralized exchange itu adalah project-project pilihan ya. Meskipun ini statusnya meme, tapi ini adalah meme pilihan dari ribuan meme yang ada di DX Scanner atau yang ada meme yang baru-baru muncul ya. Artinya ini udah diseleksi cuy. Nah, mungkin untuk di alpha apakah nanti bisa ke listing di Binance? Nah, itu masih jadi pertanyaan karena nanti di alpha market itu juga diseleksi oleh pihak centralized exchange. Apakah biasanya ya centralized exchange itu memiliki suatu kriteria volume tertentu ya, dengan melihat komunitas tertentu atau komunitasnya itu banyak atau enggak gitu temen ya, worth it gak sih buat kita listing di cek kita gitu, biasanya seperti itu ya. Makanya belum jaminan juga ketika si Bob ini sudah ke listing di alpha Binance dia akan ke listing di Binance, belum jaminan juga ya, tapi ada peluang gitu teman, ada peluang. Nah, ini juga ada tuh Bob di AlphaGate, artinya lu juga bisa udah buy di AlphaGate ini, tapi jangan sekarang deh ya. Ini sepertinya akan ada koreksi soalnya ya. Nanti bakal kita cek dah price action-nya seperti apa, oke? Nah, kalau kita lihat teman ya, saat ini kalau di apa namanya di CMC ya, dia tuh peringkat di 725 cuy ya. Dengan total market cap-nya itu 29 juta US 29 juta US dollar ya. Total supply-nya 420 triliun. Ya, ini sama persis dengan supply dari PP ya. Kalau nggak salah 420 triliun ya, teman ya. Oke, dan ini udah beredar semua, cuy. Oke, nanti kita tinggal lihat aja komunitasnya kuat nggak. Kalau komunitasnya ya kurang lebih paling nggak separuhnya PP atau bawah dikit gitu ya. Ini ya cukup lumayan kekuatannya gitu, teman. Ya, kita nanti tinggal lihat. Nah, ngomong-ngomong untuk dia itu ke listing di banyak centralized exchange apa aja sih bang? Sebenarnya kalau dia ke listing di centralized exchange ya, ini cuma beberapa aja, kayak contoh nih di Bing, HTX ya, terus Bitmart ya. Kalau untuk di Binance ini masih alpha ya, jadi masih alpha, jadi ini belum secara resmi terlisting di market spot. Kalau ini sampai terlisting di market spot ya cukup lumayan ya gebrakannya, karena ini masih Binance Alpha tuh, tulisannya Binance Alpha ya. Di Gate.io juga gue cek tadi di spot marketnya juga belum ada, adanya di Alpha Gate ya teman. Oke, jadi ini sangat peluang sebenarnya ya kalau gue lihat. Cuma sebelum kita masuk ke situ ya, kita akan coba cek untuk ini apa namanya di Twitternya ya, ya. Jadi pengikutnya masih kecil ya teman, ya mungkin baru netes kali ya. Tapi kalau gue cek apa namanya grafiknya itu udah lumayan lama dikit ya. Nih, bergabung di Mei 2025, berarti masih beberapa bulan gitu loh cuy ya. Nah, ini adalah Twitternya teman-teman ya. Mungkin karena dia berdiri di atas jaringan BSC dan dia udah masuk di Alpha, jadi nggak ada jaminan memang untuk Bob ini terlisting di Binance. Cuma ada peluang gitu ya kalau udah ke listing di Alpha, karena project-project yang masuk di centralized exchange di Alpha marketnya itu ada project-project entah itu token meme atau token lainnya, itu udah project-project pilihan cuy. Jadi nanti disaring lagi di Alpha apakah memenuhi syarat atau kriteria untuk bisa terlisting di spot market. Intinya seperti itu ya, itu kalau menurut gua ya, intinya seperti itu. Nah, sebelumnya temen ya, BNB Chain juga pernah men-tweet ya mengenai si Bob ini temen ya, di tahun 2024 kalau nggak salah ya. Gue masih inget banget itu. Nah, kalau kita cek ke bawah temen ya, jadi memang websitenya cukup simple banget ya. Jadi nggak ada penjelasan lain-lain bla bla bla. Ya, ini pure meme sih temen ya. Kalau menurut gue pure meme ya, sama lah kayak konteksnya itu kayak si PP gitu temen ya. Cuma memang PP itu udah secara meme dia udah brandingnya kuat, udah banyak terlisting di centralized exchange besar gitu temen ya. Andai kata si Bob ini yang memiliki supply sama dengan PP memiliki branding kuat dan komunitasnya juga kuat, dan plus ditambah banyak ke listing di centralized exchange ya, nggak menutup kemungkinan ini bisa aja the next PP ya teman. Melihat supply-nya sama gitu ya, supply-nya sama, udah beredar semua, dan bedanya dia belum ke listing di centralized exchange gitu ya, baru di Alpha ya. Jadi masih ada peluang ya, bukan jaminan masuk di centralized exchange Binance ya, bukan, tapi ada peluang paling enggak ya teman. Itu ya seperti itu. Nah, sebelum kita nanti akan coba cek ya bagaimana
price action dari sini. Nah, kita akan coba cek tuh ya dari DEX scannernya. Nah, ini yang membuat gue itu cukup sedikit tertarik ya. Karena kenapa kok sedikit dan nggak banyak ya? Ya karena dia itu meme. Cuma kalau lu bisa memanfaatkan peluang meme coin seperti ini ya lu harus siap return yang akan lu dapat sangat besar. Cuma itu dibarengi dengan resiko yang besar. Jadi lu harus bijak ya, teman, harus bijak. Nah, di sini yang gue lihat ya di DEX scanner ini market cap-nya udah 30 juta. Tadi di CMC 29 jutaan ya. Ada perbedaan tipis lah, teman. Dengan FDV-nya itu udah nyentuh 30 juta, teman. Nah, di sini yang menarik, ini likuiditasnya atau liquidity ini dikunci 2,2 juta cuy di DEX scanner ya. Jadi cukup lumayan besar ini untuk liquidity-nya gitu, teman ya. Jadi proyek-proyek meme yang liquidity-nya besar itu sangat bisa dipertimbangkan ya. Dan kalau lu cek di sini untuk transaksinya ya, ini ya cukup lumayan baik kalau menurut gua. Ya, transaksinya juga cukup lumayan baik ya, banyak pembelian ya, normal lah ya, normal. Dan kalau kita cek dari segi pergerakan grafiknya ini cukup bagus ya, meskipun dia dulu ya ini di 12 April 2025 ini masih di bawah banget dan dia baru melonjak tajam ini, teman ya, baru melonjak tajam. Mungkin ini lonjakan tajam bisa jadi pelistingan di Alpha Binance ya, IP-nya, dan saat ini sudah mulai konsolidasi ya dia, teman-teman. Nah, apakah ini memungkinkan akan adanya suatu lonjakan ya? Kalau gue lihat ya untuk Bitcoin sendiri dalam kurung waktu agak long di bulan Agustus ini akan memungkinkan penurunan ya. Jadi saran gue sih lu jangan buy sekarang ya. Kalau lu misalkan minat di sini, lu tunggu aja misalkan di kepala ini nih, di bawahnya sini ya, atau di kepala sini nih, di kepala berapa tuh? Di kepala 5 atau di kepala 6 gitu ya. Lu tunggu aja, saat ini masih di kepala 7 soalnya. Ya kalau itu menurut gua sih ya jangan masuk sekarang itu ya. Meskipun dia secara liquidity-nya juga udah bagus. Nah, Bang, komunitasnya gimana? Karena dia terlisting di jaringan Binance Smart Chain ya. Di sini gue lihat ya, untuk maksimal supply-nya ini ada 420.000 juta miliar triliun ya. Sama ya kayak PP. Nah, holdernya yang cukup menarik di sini, selain tadi kita lihat liquidity-nya itu menyentuh di 2 juta US dollar dan itu terkunci ya. Ini cukup bagus banget. Dan holdernya ini tumbuh terus cuy. Ini seiring berjalannya waktu ini holdernya tumbuh terus. Nah, saat ini holdernya per video ini gue buat, ini holdernya udah menyentuh di 45.500 ya. 45.500. Nah, apakah ini cukup potensi, Bang? Kalau menurut gue sih potensinya ada ya. Karena satu ya, holdernya lumayan. Ini holder segini temen ya, dengan meme yang usianya baru beberapa bulan, ini cukup lumayan ya, cukup lumayan banget. Terus dari segi pelistingan Alpha Centralized Exchange ya, meskipun ini bukan jaminan dia akan nanti ke listing di Binance, bukan ya, paling nggak dia ada peluang untuk terlisting di Binance, intinya seperti itu. Binance juga akan melihat nih perkembangan si Bob seperti apa, apakah nanti komunitasnya akan berkembang pesat, melihat di beberapa tahun yang lalu PP juga mengalami hal yang sama gitu, teman ya, cuma bedanya PP lebih IP gitu, teman. Oke, dan dia juga ada di Gate.io ya, untuk di Alpha Gate-nya juga gitu, teman ya. Dengan melihat beberapa karakteristik ya, dengan holdernya yang cukup lumayan, ini meme baru ya, meme baru, tapi di 2024 udah ini, teman ya, di tweet ya. Apa mungkin yang di tweet itu nama dari Bobnya itu, teman ya. Itu ya barulah ini ya, meme baru ya, teman. Tapi nggak baru-baru banget gitu, nggak. Terus kalau gue lihat di sini liquidity-nya besar ya, holdernya cukup lumayan, liquidity-nya besar, dia udah ke listing di Binance Alpha ya, banyak centralized exchange juga, ada beberapa sih ya yang udah listing, cuma yang di Binance Alpha ini belum di spot market, belum ya. Untuk Gate juga sudah ada di Gate Alpha ya. Jadi ini menurut gue pribadi ya, kalian bisa investasikan uang-uang rokok lah ya, temen ya, agar lu bisa ya, siapa tahu tiba-tiba lu sekarang buy uang rokok misalkan ya, lu kasih aja misalkan di sini $3 tuh dapat berapa sih ya, kalau $3 gitu uang rokok gitu, ini dapat sekitar berapa, 4.000 berapa ya, 40 juta ya, 40 juta Bob ya. Ya siapa tahu dia bisa
setengah ya dari market cap PP ya, lu udah cuan lumayan dari 40 juta bob itu, teman. Ya intinya seperti itu ya, uang dingin lah kalau lu pakai ya. Nah, menjawab pertanyaan Mas Abikansa tadi, apakah ini cukup potensi? Kalau menurut gue sih potensi ya, tapi nggak potensi banget. Cuma ada peluang dia bisa ke listing di centralized exchange yang besar. Intinya seperti itu. Dengan melihat komunitasnya yang berkembang, likuiditasnya juga cukup tinggi ya. Tapi ingat ya teman-teman, ini hanyalah meme ya, dan ini bukan suatu rekomendasi banget buat lu harus memiliki, enggak ya. Tetap lu harus bijak, karena meskipun sepotensi apapun meme coin, tetap ya gandengannya itu high risk atau resikonya sangat besar. Makanya di sini kalau lu mau pengen masuk di sini, tunggu koreksi, dan kalau lu pengen masuk juga harus pakai uang dingin. Itu ya, seperti itu sih. Dan kalau gue lihat sih ini potensi, kalau menurut gue potensi sih ya. Makanya Mas dari Abikansa kemarin tuh ini terus ya temen ya ngecat terus ya, bang bahas dong gitu ya. Oke, ini udah gue bahas nih cuy, ini gue bahas. Nah, setelah kita udah melihat ya apa itu Bob ya, dimana ini adalah meme yang dibangun di atas jaringan BSC ya, dengan memiliki komunitas yang masih berkembang, holdernya 45.000 dengan likuiditas terkunci 2 juta ya, dan dia udah banyak di listing di Alpha Centralized Exchange. Jadi ada kemungkinan dia juga akan nantinya banyak terlisting di centralized besar, teman ya. Tapi ada kemungkinan masih, teman ya. Jadi bukan suatu jaminan ketika dia udah ke listing di Alpha Gate atau Alpha Binance dia akan ke listing di Binance. Itu bukan jaminan seperti itu. Paling nggak dia ada kesempatan. Intinya seperti itu. Oke, dan di sini kita akan coba untuk cek ya bagaimana price actionnya ya, seperti yang udah gue bilang tadi, teman. Oke. Jadi setelah kemarin HP dia mengalami suatu kenaikan yang cukup signifikan ya, yang sebelumnya bisa kita lihat di sini kenaikan totalnya dia udah naik berapa tuh? Sebentar ya. Nah, dia udah naik sekitar 4.994%. Wow, ya naik 40 kali lipat cuy, gila. Ya. Di tanggal 23 Mei 2025 sampai di tanggal 3 Juni 2025. Artinya dia baru bener-bener sangat HP banget ya naiknya, teman-teman. Ya beruntunglah buat teman-teman yang udah serok-serok duluan nih di sini gitu ya. Ini di 2004 November ya, baru beberapa bulan sih dia ya teman-teman, hampir 1 tahun nih. Nah, saat ini bagaimana Bang peluangnya ya? Karena dia udah terkoreksi juga cukup lumayan ini terkoreksinya temen ya, dari titik sini ke harga sekarang aja dia udah terkoreksi sekitar 56%, dan saat ini dia lagi konsolidasi ya temen ya, setelah melakukan penurunan yang cukup lumayan besar temen ya. Nah, gue pikir ini kenaikannya dia akan bisa memicu untuk di kepala 9 lagi gitu temen ya. Cuma memang untuk ke situ dalam prosesnya mungkin dia akan terkoreksi dulu ya, melihat di sini juga ada support ya temen ya, ada support di sini. Ya, dia terkonsolidasi kuat nih di sini nih. Oke, dan dia udah turun 56% dari harga all time high-nya gitu teman. Jadi ini kesempatan banget sih temen ya kalau lo pengen masuk, cuma tunggu koreksi, jangan sekarang cuy. Ya, karena apa? Karena kalau gue cek di sini untuk volumenya ini sangat minim banget ya. Jadi ini masih rawan dia terkoreksi. Jadi kita bisa tunggu di bawah aja ya. Jangan sekarang temen ya, karena Agustus itu berbulan berdarah. Jadi lu harus hati-hati. Nah, untuk RSI-nya juga ini sebenarnya belum nyentuh overbought ya temen. Cuma memang ya resiko banget kalau kita untuk masuk sekarang ya. Karena untuk stok RSI-nya ini sudah overbought. Jadi kita tinggal tunggu penurunan aja ya temen nih. Jadi ini potensi, cuma jangan masuk sekarang gitu ya. Itu kalau saran dari gue sih, jangan masuk sekarang. Karena ketika ini sudah mengkonfirmasi ya, ini kita tinggal tunggu penurunan. Jadi saran gue sih tunggu aja penurunan ya. Tunggu aja penurunan. Nah, penurunannya sampai mana Bang kira-kira gitu ya. Oke, kita akan coba cek ya kira-kira penurunannya sampai mana nih. Coba kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya, agar lebih ini enak ya teman. Nah, kalau kita cek di time frame yang lebih kecil teman ya, kita akan coba menunggu Bob ini dengan kita acuannya ini ya. Kita akan tunggu Bob. Wow. Ya, mungkin untuk titik terdekatnya dia akan kembali di sekitar Golden Fibo-nya ya. Karena di situ juga ada ini teman, Golden Fibo. Dia ada di sini ya, di 69. Di kepala 69 saat ini masih di 71. Yaitu titik terdekat yang akan dicapai. Cuma di sini gua akan kasih target lagi ya, karena saat ini ya bulan-bulan berdarah gitu temen ya. Jadi
Gue pikir lu bisa tunggu di area 0,618 ya. Ya paling nggak lu tunggu di sinilah. Ya di 65 ini. Ya. Kalau menurut gue sih amannya lu tunggu di 65 karena dia udah naik lumayan nih. Ya, teman-teman. Jadi gue pikir nanti akan ada seperti ini ya. Mungkin konsolidasi biasanya naik gini. Ya, oke. Atau enggak kalau misalkan lu ini ya, lu bisa cicil aja nanti di titik supportnya sini. Ini di kepala, jadi gue kasih 3 titik ya, lu buat cicil-cicil. Nah di 62 ya, di 69, 65 sama 62 ya, di 3 titik ini ya, lalu bisa mulai cicil-cicil karena ini potensinya masih bisa mengalami suatu penurunan gitu teman ya. Cuma kalau lu mau yang terdekat sih di 69 ini ya, nyicil uang rokok ya no problem sih teman ya, uang rokok ini ya, yang penting uang dingin lah intinya seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan Mas siapa tadi, Mas Abikansa ya, karena menurut gue pribadi ini meme ya cukup lumayan lah ya untuk peluangnya ya, peluang untuk dia bisa hype lebih tinggi lagi ini masih cukup lumayan lah, intinya seperti itu. Dan mungkin itu aja ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Akhir kata ya, sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini dianjurkan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.